Oke, sudah recording ya? Yuk. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 12 akan merepresentasikan laporan dari tugas proyek kami, yaitu yang pertama adalah pre-processing dan exploring data analysis. Langsung saja dimulai dengan yang pertama yaitu deskripsi database-nya. Database yang kami gunakan di laporan ini adalah eh, kejadian tenggelamnya Titanic yang dimana kami melakukan processing dasar dan melakukan visualisasi untuk mencari pola survival rate dan hubungannya pada pelanggan-pelanggan pelanggan penumpang yang ada di kapal Titanic. Nah, database ini memiliki 1.309 baris dan 12 kolom atribut yang dimana atribut tersebut memiliki tipe-tipe data yang berbeda. Misalnya, passenger ID memiliki tipe data integer, nama memiliki tipe data objek, dan age memiliki tipe data float. Dan yang atribut lain bisa juga dilihat di gambar yang sudah ada di laporan tersebut. Di sini. Lanjut ke yang kedua, yaitu pemeriksaan dan penanganan data hilang. Di sini, database ini memiliki missing value yang dimana bila dihitung per kolomnya, variabel age memiliki 263 data yang hilang, kabin memiliki 1014, embark 2, dan var 1, serta survive kosong pada dataset. Nah, kami juga menggunakan visualisasi heat map untuk nilai yang hilang dengan warna kuning menandakan data yang hilang dan tampak pada variabel age dan KB memiliki banyak data yang kosong, sementara var dan embark hanya sedikit. Nah, strategi kami menangani missing data tersebut yaitu kan kolom kabin akan dihapus karena jumlah data missing datanya sangat banyak. Kemudian yang untuk keduanya yaitu age, age, var dan embark menggunakan strategi imputasi dengan nilai median. Dan hasilnya bisa dilihat bahwa tidak terlalu banyak warna kuning di heat map yang sudah dilakukannya imputasi dan drop. Lalu kemudian ada pemeriksaan duplikat dan konsistensi. Kode tersebut ngecek dan menghapus duplikat pada data frame, tetapi tidak ditemukan duplikat sehingga jumlah baris tetap 1.309. Bisa dilihat pada gambar. Lalu di situ ada deteksi dan penanganan outlier sendiri. Dataset yang digunakan ditemukan adanya outlier dengan metode Z-score dan EQR untuk tiap kolom. Dengan jumlah outlier yang ditemukan menggunakan Z-score dengan 69 dan untuk outlier tiap kolom yang menggunakan metode EQR. Bisa dilihat pada gambar di bawah. eh, ya di bawah, tolong scroll lagi, ya lagi. Nah, lalu kemudian bisa di scroll lagi, minta tolong sampai di bawah. Nah, kemudian di situ ada dokumentasi langkah yang diambil, bisa dilihat pada gambar-gambar tersebut. Nah, pada box plot flash dan tip isi sendiri sebelum diproses terlihat banyak outlier dengan nilai yang jauh dari mayoritas data. Setelah dikurangi capping, outlier tersebut berkurang sehingga distribusi data menjadi lebih seimbang. Nah, pada distribusi pair sebelum transformasi datanya sangat miring ke kanan dengan skewness 4,36. Setelah transformasi, skewness turun menjadi 0,54 membuat distribusi lebih simetris dan mendekati normal. Next. Lalu selanjutnya ada transformasi data kategorikal. Sini yang dipakai adalah label encoding untuk data ordinal, lalu one hot encoding untuk data nominal. Nah, untuk kolom yang di encode adalah yang pertama ada gender, embark, dan p class. Nah, di sini dipakai menggunakan fungsi getDummies yaitu otomatis me- me- memilih memberi apa no, kolom otomatis. Jadi misalnya udah gender dibagi menjadi eh,
gender laki-laki. Lalu untuk embark menjadi 3 kategori. Nah, lalu ada normalisasi atau standarisasi data. Nah, metode yang dipakai adalah standar scalar dikarenakan karakteristik data Titanic pada kolom kolom S dan VAR yang memiliki skala yang jauh. Supaya analisis tidak dipengaruhi oleh skala yang berbeda pada tiap kolom data. Bisa ke bawah. Nah, di sini di data data sebelumnya memiliki distribusi yang sangat berbeda antara keduanya. Lalu sesudah distandarisasi, keduanya memiliki min min 0 dan standar deviasi 1 sehingga semua variabel berada pada skala yang sama sehingga bentuk distribusi tetap sama tapi pusat data bergeser ke 0. Lalu bisa ke bawah. Lalu yang ketujuh ada exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama ada tampilan statistik deskriptif dan variabel numerik. Nah, di sini kita bisa mengetahui nilai min, median, standar deviasi, minimal dan maksimal yang bisa yang membantu untuk memahami sebaran data. Nah, ini adalah data lengkapnya. Lalu bisa ke bawah. Lalu di sini ada visualisasi box plot, di mana sebagian besar visualisasi box plot distribusi umur, di mana sebagian besar penumpang berusia muda sekitar 20 sampai 30 tahun. Dan grafik condong ke kanan atau right, artinya penumpang sedikit ada sedikit penumpang yang berusia jauh lebih tua tapi jumlahnya kecil. Lalu bisa ke bawah. Lalu ada distribusi fare di mana mayoritas penumpang membeli tiket dengan harga yang rendah. Tetapi ada beberapa penumpang dengan tiket yang sangat mahal sehingga distribusi condong ke kanan atau right. Lalu bisa ke bawah. Nah, di sini ada distribusi per kelas, di mana paling banyak penumpang adalah kelas 3, disusul kelas 1, lalu kelas 2. Lalu bisa ke bawah lagi. Nah, ini adalah distribusi SIP SP, di mana mayoritas penumpang tidak membawa saudara atau pasangan. Namun ada sebagian kecil yang membawa satu atau dua anggota keluarga, sisanya sangat jarang. Lalu ke bawah. Nah, di sini ada distribusi PARS, di mana hampir semua penumpang tidak membawa orang tua atau anak, kecuali ada sedikit yang membawa satu atau dua anggota keluarga, tapi jumlahnya sangat sedikit. Lalu ke bawah. Nah, ini adalah heat ke bawah lagi, Mas. Lalu ini adalah heat map yang menunjukkan kolerasi antara kolom variabel. Di sini kita bisa mendapatkan korelasi negatif antara gender laki-laki dengan P kelas ketiga. Dan artinya gender perempuan dan penumpang kelas atas lebih banyak selamat. Lalu FAIR berkorelasi positif dengan survive. Sedangkan family size, SIP SP, dan pet saling berkolerasi kuat karena saling terkait. Sedangkan variabel lain kolerasinya lemah. Bisa ke bawah. Nah, yaitu. Ini ke atas lagi. Yaitu. Di sini ada tiga visualisasi. Yang pertama itu yang pojok kiri bawah, pojok kanan atas, pojok kiri atas adalah hubungan kelas penumpang dengan tingkat keselamatan. Di hasil EDA ini menunjukkan adanya bukti kuat bahwa kelas penumpang yang lebih tinggi, eh, ya yang kanan atas. Di sini hasilnya menunjukkan adanya bukti kuat bahwa kelas penumpang yang lebih tinggi memiliki kemungkinan bertahan hidup yang lebih besar dibanding penumpang kelas rendah. Lalu untuk yang kiri atas, yaitu distribusi peran jenis kelamin dalam tingkat keselamatan, di mana hasil EDA menunjukkan perbedaan sangat signifikan pada tingkat dan hidup perempuan dan laki-laki, di mana laki-laki memiliki tingkat kematian sangat besar dibanding perempuan. Lalu di tabel yang bawah adalah tabel pengaruh usia pada tingkat keselamatan. Di hasil ini menunjukkan bahwa keselamatan pada kelompok umur di mana senior dan anak-anak memiliki tingkat
bertahan hidup yang lebih besar dan lebih diutamakan dalam proses evakuasi dan penyelamatan, di mana kelompok dewasa dari 17 tahun hingga 60 tahun memiliki tingkat kematian terbesar. Untuk yang terakhir, yaitu fitur engineering yang kami masukkan. Yang pertama ada family size, yaitu menghitung ukuran keluarga penumpang. Fitur ini membagikan penumpang menjadi solo, satu orang, small, grup 2 sampai 4 orang, dan large, lebih dari 4 orang. Yang kedua ada age kategori, yaitu kategorisasikan umur yang menjadi kelompok klaster anak-anak, yaitu di bawah 18 tahun, dewasa antara di atas 17 dan kurang dari 60, dan yang terakhir senior yang di atas 60 tahun. Yang selanjutnya adalah title, yaitu fitur ekstra informasi dari kolom yang sudah ada. Misalnya di sini title-nya adalah Mr., Mrs., Miss, Master. Eh, it- untuk itu sudah selesai presentasi dari laporan kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.